可以，但是第一个门这个的，自己去搞东搞西，要吃什么自己搞。和老人一起的地也自己的那个家庭呢，那个就是。Halo guys, selamat datang lagi di channel aku. Pernah nggak kalian bayangkan di usia senja saat seharusnya menikmati ketenangan dan kasih sayang keluarga justru terbuang dan tidak dianggap? Uang ratusan juta yang diberikan kepada anak kesayangan ludes tidak bersisa. Dan sebagai balasannya pintu rumah tertutup rapat. Ini kisah nyata yang menusuk hati. Seorang ibu setelah memberikan seluruh hartanya kepada sang putra kini terlunta-lunta. Apa yang sebenarnya terjadi? Sebelum kita mulai, jangan lupa like, follow, atau subscribe channel ini. Thank you. Tokoh utama kisah kita adalah Nenek Cheng. Beberapa tahun lalu, Nenek Cheng dan suaminya menerima uang ganti rugi pembongkaran rumah sebesar 1,1 juta yuan. Sebagai orang tua, tentu mereka ingin yang terbaik untuk anak-anaknya. Namun disinilah awal mula prahara. Nenek Cheng yang mungkin masih memegang teguh tradisi anak laki-laki adalah pewaris utama, memberikan seluruh uang tersebut kepada putra bungsunya. Sang putra kemudian membeli rumah di kota dan Nenek Cheng beserta suami pun tinggal bersamanya. Tanpa ideal bukan? Tapi kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Setahun kemudian suami Nenek Cheng meninggal dunia dan tidak disangka tak lama setelah itu sang putra yang telah menerima segalanya tega mengusir ibu kandungnya sendiri dari rumah. Hati siapa yang tidak hancur? Nenek Cheng dalam keputusasaannya akhirnya mendatangi rumah putri sulungnya, berharap mendapatkan tempat berteduh dan sesuap nasi. Selama 6 tahun sang putri inilah yang merawatnya. Saat sakit dan dirawat di rumah sakit, sang putri yang setia mendampingi. Sementara itu sang putra jangankan merawat, menjenguk pun tidak. Masalah tidak berhenti di situ. Meski sang putri bersedia merawat ibunya, sang menantu justru keberatan. Ia merasa tidak adil. Semua uang diberikan kepada anak laki-laki, tapi sekarang anak perempuan yang harus menanggung beban perawatan orang tua. Begitu kira-kira keluhannya. Sebuah dilema yang sering kita dengar bukan? Di mana keadilan ketika pembagian harta tak sejalan dengan pembagian tanggung jawab. Fenomena orang tua yang pilih kasih dalam urusan harta namun menuntut perlakuan sama dalam urusan bakti memang seringkali menjadi sumber konflik keluarga. Seperti yang banyak dibahas, dampak pilih kasih ini bisa sangat mendalam, menciptakan luka dan ketidakadilan yang membekas. Konflik pun meruncing. Sang putri merasa sangat tidak adil karena ia tidak mendapatkan sepeser pun dari uang ganti rugi tersebut. Padahal kini ia yang merawat ibunya. Ia meminta adiknya untuk menjemput sang ibu. Namun apa jawabannya? Kalau kamu punya hati nurani, kenapa tidak kamu saja yang merawatnya? Miris kan? Sang putra bernama Li Qingpo punya pembelaan sendiri. Ia menuduh kakaknya telah mengambil sisa uang ibunya. Menurutnya, ibunya masih memiliki sisa uang dari ganti rugi dan dana pensiun bulanan yang seharusnya berjumlah lebih dari 280.000 yen. Namun kini hanya tersisa 60.000 yen. Tuduhan ini tentu saja dibantah keras oleh sang kakak yang menyatakan uang tersebut habis untuk biaya pengobatan ibunya yang sakit-sakitan. Lebih jauh lagi, Li Qingpo berdalih bahwa uang 1,1 juta yuan itu adalah hak ayahnya. Dan karena ia merawat ayahnya hingga akhir hayat, maka uang itu menjadi haknya sepenuhnya. Tidak ada urusannya dengan sang ibu. Bahkan terungkap bahwa Li Qingpo menyimpan dendam lama karena dulu saatnya butuh uang untuk biaya sekolah anaknya, sang ibu menolak meminjamkannya. Sebuah alasan yang terdengar tidak sebanding dengan perlakuan durhakanya kini. Nenek Cheng sangat sedih, air mata tidak berhenti mengalir melihat anak-anaknya saling tuding dan menyalahkan. Ia menyesali telah terlalu memanjakan putra bungsunya yang kini tumbuh menjadi pribadi yang tidak tahu berterima kasih. Sudah diberikan segalanya, tapi ini balasannya, keluh Nenek Cheng. Nenek Cheng dalam keputusasaannya sampai melakukan tindakan ekstrim. Ia tidur di depan pintu rumah putranya, bahkan mengancam dengan pisau agar putranya mau keluar. Sebuah gambaran betapa dalamnya luka dan kemarahan seorang ibu yang merasa dikhianati. Akhirnya mediasi pun dilakukan di kantor desa. Sang putra akhirnya bersedia memberikan satu kamar untuk ibunya dengan syarat sang ibu memasak sendiri. Namun ia tetap bersikukuh menuduh kakaknya mengambil uang ibunya.
Ini membuat sang putri dan Nenek Cheng sangat marah. Sang putri bahkan mengusulkan agar ibunya memutuskan hubungan ibu anak dengan adiknya. Pada akhirnya sang putri membuat keputusan besar. Ia bersedia merawat ibunya, namun karena suaminya tidak setuju ibunya tinggal serumah, ia akan menyewakan rumah di dekat kediamannya untuk sang ibu. Dengan syarat semua uang pensiun dan kompensasi lain milik Nenek Cheng akan menjadi hak Nenek Cheng sepenuhnya, dan sang adik tidak berhak atas warisan apapun kelak. 结婚以后，再光是妈妈的不这是妈妈的，人家不要来有的，不要来宠的。 Dengan berat hati, Nenek Cheng menandatangani perjanjian tersebut. Meski sudah diperlakukan sedemikian rupa, Nenek Cheng mengaku tidak akan menuntut putranya ke pengadilan. Sungguh besar hati seorang ibu. Namun, kisah ini meninggalkan banyak pertanyaan. Apakah ini akhir yang adil? Kisah Nenek Cheng ini adalah cerminan pahit tentang bagaimana keserakahan akan harta bisa menghancurkan hubungan keluarga. Ini juga menjadi pengingat tentang pentingnya berlaku adil kepada semua anak. Banyak ajaran, baik agama maupun budaya, menekankan pentingnya keadilan orang tua agar tidak menimbulkan kecemburuan dan perpecahan di antara saudara. Di sisi lain, kita juga melihat bagaimana kewajiban seorang anak untuk berbakti kepada orang tua seolah terlupakan begitu saja ketika harta telah dikuasai. Padahal merawat orang tua di usia senja adalah sebuah kemuliaan dan tanggung jawab. Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya.